Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Wargi Jabar berjumpa kembali secara virtual barengan Yudi Revan di podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang benarkah flyover Pasupati akan berganti nama menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Kok bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, sudah bergabung tentunya bersama kita yaitu Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah TP2GD Provinsi Jawa Barat, sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemda Provinsi Jawa Barat. Telah bergabung bersama kita yaitu Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Dewi Sartika atau biasa kita sebut dengan panggilannya Ibu Ike. Bu Ike, ya, sehat Bu selalu Ike, ya. Siap. Amin, insya Allah sama-sama sehat juga semuanya ya. Oke, Bu Ike, sebelum kita ngobrolin tentang tema podcast kita pada hari ini, saya penasaran nih dan baru juga mendengar Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Barat. Boleh dijelaskan mungkin sama wargi Jabar nih tupoksinya itu seperti apa? Ya, sebagaimana kita juga akan mendapat gelar kesarjanaan ya. Jadi perlu proses kan, kemudian perlu syarat-syarat harus berapa lama begitu mencapainya. Ya ini sama. Jadi juga tugasnya adalah yang pasti karena tadi judulnya adalah Tim Peneliti dan Pengkaji, ya berarti harus meneliti siapa yang akan dicalonkan untuk mendapatkan gelar. Kemudian juga mengkaji, artinya siapakah beliau begitu ya. Kemudian kiprahnya apa saja, kemudian sejauh mana sih beliau itu menjadi sangat istimewa dan luar biasa segala macam. Apakah juga memenuhi kriteria-kriteria dan sebagainya. Jadi tugasnya memang meneliti dan mengkaji calon-calon penerima gelar, kemudian tanda jasa dan juga tanda kehormatan. Inilah tugasnya TP2GD. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu adalah karena kami juga ditugaskan oleh Pak Gubernur tentu saja memberikan pertimbangan dari hasil penelitian dan pengkajian itu dan rekomendasi kepada Pak Gubernur terhadap usulan-usulan pemberian gelar pahlawan nasional di daerah. Jadi biasanya usulan-usulan ini datangnya dari masyarakat sebagaimana nanti juga akan kita cerita. Ada yang datang dari daerah langsung kabupaten kota, ada juga yang langsung misalnya ke Pak Gubernur dengan ada perorangan, ada masyarakat, ada lembaga begitu ya, bisa pakai surat, bisa ada pakai petisi dan sebagainya lah, sebagaimana juga Pak Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja almarhum. Yang kedua fungsinya adalah melakukan verifikasi. Nah, ini kan verifikasi terhadap apakah betul begitu beliau itu adalah misalnya punya kebermanfaatan begitu ya, dari mulai gelarnya sendiri secara pribadi begitu. Kemudian juga validasi daripada penelitian itu sah atau tidak. Kemudian juga bagaimana dengan pengelolaan data-data. Kemudian pengkajian dalam rangka usulan pemberian gelar pahlawan nasional itu adalah pertimbangan dan rekomendasi. Kemudian nanti disampaikan ke Pak Gubernur karena Pak Gubernur harus menulis surat kepada Kementerian Sosial. Dan yang terakhir adalah tentu memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pak Gub apabila Pak Gub juga nanti ditanya begitu ya, atau diminta pertanggungjawaban kok mengusulkan ini, kenapa A, kenapa enggak B, kenapa enggak C begitu ya. Nah, kenapa A, kenapa B, kenapa C, ya tadi harus diteliti dan dikaji gitu ya. Jadi untuk pemberian gelar tersebut. Gitu kira-kira Kang Yudi. Nah, udah jelas berarti ya tupoksi dari tim ya, TP2GD Jawa Barat ini. Nah, kalau kita masuk ke tema kita hari ini, Bu Ike, flyover Pasupati berganti nama menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Siapakah sebenarnya sosok Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja ini dan apa jasa beliau sehingga nih ya mendapatkan kehormatan namanya disematkan di salah satu jalan yang ada di ibu kota Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Ya. Jadi gini,
usulan penggantian nama Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Profesor Mochtar Kusumaatmadja itu adalah ini yang pasti adalah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi masyarakat ya, seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat, khususnya yang pasti memang masyarakat Jawa Barat sendiri dan dari Kota Bandung begitu ya. Dan ini adalah atas kiprah yang sudah ditorehkan atau yang sudah dicapai ya oleh almarhum Profesor Mochtar Kusumaatmadja. Kira-kira perannya tuh apa begitu ya? Nah, perannya itu kalau kita lihat ya, beliau juga adalah seorang budayawan ya. Bahkan dulu pada zaman tahun 45-an beliau tuh sebetulnya sebagai wartawan begitu ya. Jadi beliau itu kenapa budayawan? Karena beliau tuh sangat percaya diri dengan bahasa Sunda gitu. Jadi kalau ketemu orang Sunda begitu ya, beliau dengan bangganya akan berbahasa Sunda dengan cukup baik begitu ya. Dan sebetulnya juga beliau membawa kebudayaan-kebudayaan lainnya di Indonesia. Salah satunya itu adalah pada saat beliau tahun 1991 ya, mengadakan juga pameran kebudayaan Indonesia Amerika Serikat yang dilaksanakan tadi. Jadi ini juga sebagai sebuah bagian daripada diplomasi kebudayaan gitu ya, yang menjadi gagasan juga untuk diplomasi yang lainnya di dalam dunia internasional. Kemudian juga Pak Mochtar ini juga menghadirkan kebudayaan Indonesia di berbagai provinsi yang ditampilkan di Amerika Serikat, sehingga juga ini dari catatan sejarahnya Pak Mochtar ini berhasil mengangkat citra positif Indonesia di dunia internasional itu sebagai budayawan. Sebagai akademisi ini luar biasa gitu ya, karena beliau juga sebagai pengajar di Unpad itu selama 58 tahun dan pada umur 37 tahun beliau ini sudah menjadi guru besar. Jadi luar biasa juga begitu ya. Jadi beliau katanya menurut beberapa pakar yang kita juga ikut, sejarawan juga yang kita ikut wawancara, beliau tuh memang sangat-sangat cerdas gitu ya. Kemudian juga bagi fakultas memberikan gagasan, pemikiran ya bagaimana mengembangkan kurikulum fakultas hukum Unpad gitu ya, bagi kalangan akademisi. Kemudian juga yang pasti juga beliau memberikan keteladanan, kekonsistenan gitu ya terhadap kepakaran-kepakaran yang dimilikinya dengan menggunakan pasti ilmu beliau, kemudian kefasihan beliau dalam diplomasi dan sebagainya, dalam hukum pasti berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Yang terakhir yang pasti beliau juga dikenal sebagai pakar hukum laut. Kemudian kalau soal jasa-jasanya ya, jadi beliau itu menggagas dari ide-idenya Insinyur Haji Juanda, makanya ada jalan kan Insinyur Haji Juanda. Nah terkait dengan Ajas Negara Kepulauan begitu ya. Nah ini beliau ini dikenal sebagai pakar hukum laut dan internasional. Kemudian juga yang pasti juga dia sebagai tokoh barangkali tokoh yang membuat wilayah perairan kepulauan Indonesia, karena beliau tuh menggagas bagaimana sebetulnya hukum laut internasional itu bisa diterima di dunia dalam hal ini. Jadi selama tahun 57 begitu ya, 58 sampai 1982 si ide-ide kemudian teori daripada hukum nasional laut internasional itu diterima oleh dunia, dan itu pada saat itu adalah pada saat konvensi hukum laut atau UNCLOS PBB tahun 92. Nah dengan disetujui ini kan inilah yang mempersatukan Indonesia, karena kan misalnya ada Selat Sunda. Nah, dulu perhitungannya adalah 3 mil ya, dihitung dari titik misalnya Laut Jawa. Nah, dari titik itu. Nah, kalau Pak Mochtar ini jadi hitungannya 12 mil. Kebayang nggak 12 mil tuh bukan antara misalnya Jawa ada Kalimantan. Kalau 12 mil berarti kan ada kosongnya tuh di tengah ya, karena lebih dari 12. Nah, enggak. Kalau Pak Mochtar gagasannya dari ujung Sabang sampai Merauke, kemudian 12 milnya kemana. Nah, itu jadi nanti menjadi lebih besar. Inilah wilayahnya jadi lebih luas gitu ya, Bu. Luas, bahkan lebih luas daripada saat kita merdeka. Tambahannya tuh 3,1 juta, bayangin. Beliau berinvestasi untuk negara ini 3,1 juta tambahannya. Sementara kita ya begitu sangat bangga juga dengan pahlawan-pahlawan begitu ya, mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya, mempertahankan tanah leluhur. Artinya secara investasi mungkin ya jumlahnya sekian, tapi kalau Pak Mochtar itu dari angka sekitar 2000-an begitu ya, 2,2 juta menjadi 5,1 juta, bayangin. Jadi ini
luar biasa begitu ya, dan itu pasti sangat memberikan kesejahteraan, karena kan kalau yang namanya menjadi sebuah wilayah kekuasaan mulai udara, laut sampai dalam kan, berarti ada potensi-potensi dalam air laut, dalam semua wilayah itu menjadi bagian dari untuk kesejahteraan. Dan yang pasti juga beliau juga ikut melakukan perdamaian dunia pada saat waktu itu ada sengketa antara Irak dengan beberapa negara di Timur Tengah, seperti itu kira-kiranya begitu ya. Jadi kenapa kita harus bangga, yes gitu ya, kita harus mendukung sekali gitu. Beliau ini harusnya memang sudah menjadi sejarah, pastinya sejarawan, sudah menjadi pahlawan ya, karena dengan hal-hal seperti itu adalah belum lagi nanti mungkin ada beberapa tanda jasa yang sangat luar biasa ya yang dimiliki oleh beliau begitu ya. Dari catatan-catatan itu kalau tidak salah ada 47 buah lah, nanti mungkin lebih detail akan dijelaskan. Oke. Begitu luar biasa ternyata kontribusi dari Pak Muchtar Kusumaatmadja ini untuk Indonesia. Aduh, luar biasa, investasi yang begitu menakjubkan. 3 juta luas wilayah kita bertambah Indonesia ini. Tapi mungkin milenial sama zilenial sekarang jadi tahu nih gara-gara Bu Ike nih sudah menjelaskan itu nih, Bu. Amin ya. Dan masih banyak loh sebenarnya ya pahlawan-pahlawan, misalnya ada kita siapa sih Insinyur Haji Juanda dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi kewajiban barangkali kita begitu ya sebagai anak bangsa, sebagai Pak Gubernur sering cerita, atau misalnya juga Pak Soekarno ya, jangan pernah menghilangkan para pahlawan ataupun sejarah dari bangsa ini, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Baik, Bu Ike, apa saja yang menjadi pertimbangan Pemda Prof Jabar ini memilih jalan tersebut nih, jalan flyover Pasopati, dan kenapa tidak jalan lain nih di kota atau kabupaten di Jawa Barat nih? Ya, jadi gini, kalau ya artinya kan kita sebelum-sebelumnya juga pasti sebagai melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi Pak Gubernur pada saat pertemuan begitu ya, juga menyampaikan ya. Jadi pemilihan jalan layang Pasopati ini didasarkan atas pasti refleksi yang bisa dipetik dari sosok almarhum ya. Spiritnya Pak Muchtar itu adalah menjembatani sebenarnya ya, menjembatani pada saat orang berpikir bahwa laut itu adalah yang memisahkan pulau begitu ya. Nah, Pak Muchtar ini berpikir sebaliknya, bahwa laut adalah jembatan dari pulau-pulau Nusantara yang jumlahnya sekitar 17.000 sekian gitu ya. Dengan laut ini dijadikan sebuah wawasan Nusantara menjadi sebuah negara kepulauan yang sampai saat ini tadi diakui oleh dunia internasional pada tahun 1982, dan insya Allah terus kita kembangkan, kemudian potensinya juga kita maintain, dan sampai akhirnya seperti inilah negara kita dari Sabang sampai Merauke dengan luas yang hampir sekitar 5,1 juta kilometer persegi. Kira-kira sih seperti itu, jadi menjembatani. Nah, idenya tuh sebetulnya awalnya dari Insinyur Haji Juanda yang sama-sama juga memperjuangkan wawasan Nusantara begitu ya. Kemudian tadi digagas oleh Pak Insinyur Haji Juanda tuh kan dari ujung begitu, nanti ketemu jalan jembatan Pasupati begitu ya, seperti itu. Dan dunia mengakui Pak Muchtar itu tahun 92. Jadi selama 25 tahun Pak Muchtar berjuang begitu, bagaimana menjembatani bahwa laut itu bukan pemisah, tapi laut adalah pemersatu kesatuan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan yang pasti Pak Gubernur juga sudah mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai jalan itu, karena jalan itu adalah jalan nasional, sudah menyetujui untuk pemberian nama tersebut. Gitu kira-kiranya sih, begitulah. Oke, jadi sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ya Bu ya? Iya, dan terus kita konsolidasikan juga dengan, karena adanya di Kota Bandung, pasti kita juga berkonsolidasi dengan Kota Bandung, begitu. Baik, ini yang menarik, jadi yang menjadi usul itu flyover Pasopati, yaitu dengan kata-kata menjembatani ya. Jalan Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja ini kan beririsan tuh dengan Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, ini juga mungkin yang menjadi suatu pertimbangan mungkin ya Bu ya. Nah, secara filosofis dan semiotis dari kedua jalan tersebut beririsan pastinya seperti kita tahu bahwa Pak Muchtar Kusumaatmadja ini meneruskan perjuangan dari Insinyur Haji Juanda. Mungkin seperti itu Bu.
Ya, ya. Jadi sebenarnya memang itu sebuah nama begitu ya. Dan yang paling penting adalah karena tadi kita juga sedang mengajukan bahwa beliau itu adalah sedang diusulkan oleh kita menjadi seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Nah, salah satu adalah pertimbangan bahwa di dalam syarat-syarat juga bahwa nama itu harus jadi monumental begitu. Nah, untuk monumental ini pun juga ada sebuah nilai atau value begitu ya, yang kita tadi sudah saya ceritakan begitu, dan itu sangat bernilai sejarah, sangat luar biasa, tidak sekedar hanya budayawan, pendidik, kemudian juga sebagai diplomat begitu, dan sebagai ahli hukum internasional begitu. Dan tadi sudah dirasakan kan manfaat yang luar biasa untuk Indonesia. Jadi ada keteladanan di sana, kemudian juga ada konsistensi bagaimana berjuang itu tidak sebentar, 25 tahun tanpa senjata begitu ya, tanpa keluar darah begitu ya. Jadi istilahnya mungkin dengan pena dan diplomasi lah beliau mampu gitu ya menghasilkan tambahan luas wilayah Indonesia begitu. Dan karena salah satu syaratnya juga harus ada sesuatu yang monumental begitu. Nah, menjadi sangat pas kalau tadi filosofi itu menjadi juga bagian dari jalan. Sebetulnya kan kita juga berharap nanti di Tasik, karena ayahnya beliau kan orang Sunda dari Tasik. Kemudian pernah tinggal di Bogor, yang pasti juga Kota Bandung juga. Mungkin mudah-mudahan nanti akan ada jalan-jalan lain yang mengingatkan kepada semangat beliau begitu ya, terkait dengan wawasan Nusantara. Kira-kira sih seperti itu. Baik, Bu Ike, ini mulai kapan rencananya nih Jalan Layang Pasopati tersebut akan resmi berganti nama menjadi Jalan Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja? Dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemda Prov Jabar dalam mensosialisasikan perubahan nama tersebut, Bu? Ya, kalau rencananya sih kemarin kita berharap di awal Maret ini sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Mohon maaf Bu, mungkin termute. Jadi Pak Gubernur sebetulnya menginginkan kemarin ya di bulan Februari itu, tetapi memang ada pengadministrasian yang memang juga harus kita lengkapi begitu. Jadi di awal Maret ini mudah-mudahan sudah bisa sudah bisa diresmikan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi progres pengusulannya gitu ya. Jadi progres pengusulannya sampai saat ini karena memang itu ada tahapan-tahapan, kita sedang mengumpulkan bukti-bukti barangkali ya, atau hasil-hasil dari beliau juga menyampaikan tentang teori ya, teori mengenai wawasan Nusantara atau hukum laut internasional begitu. Nah, bagaimana ini juga bisa dibuktikan, kemudian yang pasti kita juga namanya itu heuristik gitu ya. Kemudian penyusunan biografi dari Pak Profesor Mochtar Kusumaatmadja almarhum oleh TP2 GD Provinsi Jawa Barat begitu. Dan ini juga sebetulnya sebagai salah satu syarat untuk pengusulan. Kemudian juga pemberkasan, karena semua kan harus dikumpulkan begitu ya, dan diselesaikan pada minggu kedua bulan Maret ini, karena minggu ketiga bulan Maret kita juga ingin menyerahkan ke Kementerian Sosial begitu untuk sebagai satu dokumen lengkap begitu dalam rangka tadi pengusulan beliau Pak Mochtar begitu. Ini proses yang panjang ya Bu ya, tapi Ibu dan tim begitu luar biasa konsisten Bu. Amin. Iya, betul sekali. Baik, Bu, bagaimana sikap keluarga dan tokoh-tokoh di Jawa Barat nih mengenai pengusulan pahlawan nasional tersebut, Bu? Ya, alhamdulillah sih sebetulnya kita mendapat semangat yang luar biasa ya dari akademisi, dari para inohong-inohong budaya-budaya di Jawa Barat begitu ya, baik perorangan maupun juga secara kelembagaan. Mereka juga mereka ada yang membuat surat begitu, dukungan-dukungan itu hampir 80 begitu ya, surat-surat sudah terkumpul. Kemudian juga bahkan ada petisi gitu ya, petisi yang menandatangani bahwa semua mendukung terhadap kiprah beliau begitu bagi Nusa dan Bangsa.
bangsa itu kurang lebih hampir mendekati 7.900, mungkin sekarang sudah 8.000 begitu ya. Jadi ya sangat luar biasa lah, dan kita juga tentu menambah semangat, menambah energi begitu dari ide-ide yang sudah disampaikan, sehingga tadi kita memang sudah saatnya, dan pemerintah sebetulnya beliau ini, almarhum ini sebenarnya harus sudah menjadi pahlawan begitu ya, tinggal mungkin sekarang legalitasnya saja begitu yang kita upayakan seperti itu. Ya. Oke, berbicara mengenai Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja, menurut Bu Ike sendiri nih, apa yang bisa kita teladani dari sosok tersebut, dan bagaimana semangatnya nih, semangat inspirasinya untuk kaum milenial dan zilenial sekarang ini nih, Bu? Ya, tadi ya, jadi yang pasti 25 tahun beliau berjuang ya, dengan kepakarannya, bagaimana ilmu hukum laut internasional itu bisa diterima begitu. Ini adalah sebuah kekekehan gitu ya. Jadi kekehan tenon, ya konsisten ya, dan konsisten gitu, ya Bu ya. Dengan kecerdasan beliau, dengan kepakaran beliau, karena dalam umur 37 tahun juga beliau sudah menjadi guru besar begitu ya. Kemudian kan berdiplomasi di dunia internasional juga itu bukan sesuatu yang mudah begitu, dan yang pasti juga beliau menorehkan sejarah yang luar biasa bagaimana wawasan Nusantara, wilayah Indonesia ini bisa bertambah begitu dengan ide-ide atau dengan kepakaran beliau dalam mendudukan hukum laut internasional begitu, dan tadi memberikan 12 mil gitu ya dari sisi terluar diukur. Nah, seperti itu. Jadi beliau juga sebagai budayawan, artinya yang beliau tidak pernah malu gitu dengan budaya lokal. Beliau bangga dengan budaya lokal begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita teladani begitu, karena akar budaya itu ya harus bermulai dari hal-hal yang memang ada di di grassroots ini begitu ya. Salah satunya ya tadi budaya Parahyangan, budaya adat Sunda, kemudian berbicara bahasa Sunda begitu ya. Selain juga kita tetap persatuan dan kesatuan, poinnya juga adalah persatuan kesatuan, bagaimana menyatukan negara Indonesia kepulauan itu sampai di angka 17.000 sekian bisa disatukan begitu ya. Kemudian yang lainnya yang pasti juga adalah mengikuti perdamaian dunia ya. Jadi artinya beliau dengan kepakarannya juga seperti itu gitu. Jadi banyak hal ilmunya oleh beliau juga terus dikembangkan begitu ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Di Unpad juga merasakan bagaimana beliau juga membuka begitu wawasan terkait dengan progres dari perkembangan keilmuan. Kira-kiranya sih seperti itu. Oke, ini bincang-bincang saya sama Bu Ike ini luar biasa nih pagi hari ini, menarik dan berfaedah banget Bu. Tapi apa daya Bu, waktu yang harus memisahkan kita, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan terakhir apa lagi nih? Pertanyaan terakhir buat Ibu Ike nih, apa pesannya yang ingin disampaikan nih Bu untuk wargi Jabar dalam kesempatan ini Bu? Jadi banyak sebenarnya ya, tapi kan kita harus memfokuskan bagaimana. Jadi mungkin gini, banyak cara untuk mempersatukan atau mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa itu. Jadi kita jangan pernah terpecah belah begitu ya. Harus semangat menjadi pemersatu begitu ya. Intinya adalah seperti itu. Beliau memang banyak cara, artinya kita punya caranya masing-masing, artinya tidak harus cara membela negara itu tidak harus pakai perang, misalnya mencintai produk dalam negeri, mencintai juga budaya-budaya lokal begitu ya. Kemudian yang pasti juga kita punya talentnya masing-masing, ada yang berkiprah di ekonomi, ada yang berkiprah di budaya, ada yang berkiprah di politik dan sebagainya. Kebetulan beliau ini adalah juga dengan ilmu, dengan tinta dan diplomasi, mungkin kalau kata yang paling tepat. Nah, kita juga bisa dengan puisi dan cinta gitu, begitu cinta terhadap Indonesia sehingga misalnya kita sangat suka dengan produk-produk, nggak mau produk yang lain kecuali barang-barang dalam negeri dan sebagainya. Jadi inilah bentuk bagaimana kita mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mencintai budaya lokal, kemudian banggalah dengan produk-produk nasional, bagaimana kita menjadi sebuah kesatuan gitu. Bagaimana kita juga berkolaborasi dan bersatu. Baik, itu dia insight yang luar biasa dari Bu Ike, Ibu Dewi Sartika, begitu luar biasa. Baik Bu, dan tentunya juga mulai Maret ya Bu, insya Allah ya Bu. Insya Allah. Mulai open Ya, pasokan mudah-mudahan minggu depan.
minggu depan berubah menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja. Dan kita Dalam juga rangka- mengajak mungkin ya Bu. Ya, dalam rangka adalah mengusung atau mendorong tadi Pak Mokhtar Kusumaatmadja menjadi pahlawan nasional. Nah, itu dia ya, sebagai syarat dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional. Ini kita harus berbangga karena tokoh yang lahir dari Jawa Barat ya, dari tanah Pasundan gitu ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Oke. Ya, artinya orang tua beliau juga salah satunya berasal dari Jawa Barat begitu ya. Yang pastinya juga tadi betul Kang Yudi ya. Ada nilai-nilai, ada value ya tadi yang kita tidak boleh lupa itu ya. Jadi tadi ada konsistensi, bagaimana mempersatukan begitu-gitu. Bangga dengan produk lokal gitu ya. Kemudian sangat menghormati leluhur begitu ya. Baik, dan kita juga mengajak ya Bu ya untuk Wargi Jabar, silakan untuk memviralkan nama jalan tersebut di media sosial ya Bu. Betul, setuju gitu. Dengan hashtag-hashtagnya silakan. Kalau misalnya lagi jalan lewat ke flyover Pasopati nantinya yang berubah boleh langsung dikoreksi atau boleh langsung dikasih hashtag Jalan Profesor Dr. Kusumaatmadja. Yes, gitu. Biar lebih kayak viral ya Bu ya. Iya, yang melahirkan gagasan wawasan Nusantara begitu ya. Yang menambah luas wilayah Indonesia 3,1 juta begitu ya. Yang mempersatukan pulau-pulau yang terpisah oleh laut gitu. Tapi dijembatani justru laut itu adalah menjadi pemersatu bukan sebagai pemisah. Banyaklah pokoknya hashtag dan Oke, intinya mah dari Sunda untuk Indonesia ya Bu ya. Baik, Bu Ike terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lain waktu. Amin. Sukses buat Bu Ike. Semangat Bu untuk pengajuan pahlawan nasionalnya. Insya Allah mudah-mudahan didukung oleh semua dan mudah-mudahan pusat juga ya segera saja melegalkan atau tadi menetapkan Pak Mokhtar sebagai pahlawan nasional dari Jawa Barat. Amin, terima kasih. Dan Wargi Jabar, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Dewi Sartika mengenai berganti namanya flyover Pasopati menjadi Jalan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja sebagai salah satu syarat tentunya pengajuan pahlawan nasional. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dari podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yudi Reven pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes.